Dia bisa hadir di sini untuk ikut sebagai saksi tentang perjalanan Laskar Sasak ke depan. Ini bentuk kerjasama yang bagus bagaimana kita mensiarkan Sasak ini bersama dengan kakak tiang Niki yang Sekjen dan Bendum Niki untuk kedepannya tentang sosial budaya, bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat kebudayaan bangsa Sasak ini itu sebagai pondasi. Lagi sekali yang bilang itu sebagai pondasi negara Indonesia. Karena adanya budaya adat di seluruh Nusantara ini, termasuk di Sasak ini, itu sebagai intisari daripada negara Indonesia ini. Tidak ada adat, tidak ada budaya, tidak ada Indonesia. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, terkait bagaimana kita ekonomi yang berbudaya, yang berbicara di sini tentang heritage, tentang warisan-warisan leluhur kita, bagaimana kita mengangkatnya itu untuk bisa menjadi komoditas, untuk bisa menjadi pendapatan masyarakat kita di bawah. Banyak sekali kita punya situs sejarah, kita punya pusaka-pusaka, kita punya museum, kita punya heritage tentang pertanian. Karena terkait pertanian kita, negara luar banyak belajar ke kita terkait Subak, bagaimana mengembangkan pertanian kita yang berbasis dengan adat dan budaya. Begitu juga dengan politik. Nah, politik kita itu selalu dengan berbudaya, bagaimana patriotismenya dulu leluhur-leluhur kita sebagai pejuang kemerdekaan. Dan ini yang semangat ini yang kita lanjutkan. Leluhur-leluhur kami, leluhur beliau ini, itu adalah salah satu pimpinan daripada dulu cerita ini saya bercerita tentang sejarah perjuangan politik kemerdekaan Republik Indonesia dulu di Lombok ini. Bagaimana pasukan Banteng Hitam dulu ini melabrak tempat-tempat Belanda, melabrak tempat-tempat Jepang sebelumnya itu. Jadi tentang politik budaya kita itu, kita patriotismenya itu sudah kita dapatkan dari, dan ini menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita bangsa Sasak ini, tentu melalui Laskar Sasak untuk Indonesia. Yang rasa seperti itu Kanda Sekjen Haji Lalu Sapuan Teori dan Kanda Bendum Haji Lalu Satriadi Niki bersama pengisi tiang Niki Lalu Musti Arab. Sekian dari tiang Ketua Umum atas nama Lalu Muhammad Ali Sadikit SPD. Mungkin gebrakannya dalam waktu dekat ini apa? Kita konsolidasi dulu. Jadi untuk memperkuat barisan kita, kenapa? Karena ada beberapa di daerah-daerah itu yang kepengurusannya sudah berakhir. Itu yang pertama kita lakukan. Kenapa? Karena kita ada di beberapa daerah, bukan hanya ada di Provinsi NTB, tapi ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, ada di Jakarta. Nah, itu yang akan kita lakukan dulu, perapian di dalam kami. Nah, sehingga itu akan melalui perapian di dalam kita akan menuju keluar. Seperti itu kira-kira. Ada kaitannya dengan momentum pemilu 2024? Kalau momentum pemilu 2024 ini, semua masyarakat, lapisan masyarakat itu punya kewajiban dan punya hak untuk melaksanakan pemilu ini, untuk ikut memeriahkan dan melaksanakan pemilu ke depan ini. Kami dari Laskar Sasak secara organisasi itu sangat kuat untuk mendukung sistem pemilu damai tanpa intrik kiri kanan, seperti itulah kira-kira. Kalau sikap politik Laskar Sasak? Sikap politik Laskar Sasak secara kelembagaan itu mendukung konstruksi yang ada di negara ini. Kita tidak berafiliasi dengan salah satu apapun, gitu kan? Nah, tetapi kalau ada anggota kami Laskar Sasak, saya akan dukung, kita akan dukung bersama. Seperti ada, itu. Tidak apa namanya? Tidak mendukung tapi ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana seperti itu. Kami tidak ada di satu tempat tapi ada di mana-mana. Seperti itu kira-kira. Artinya ini bukan abu-abu, tetapi ini sikap kita sesuai di dalam ADRT Laskar Sasak. Sedikit ini terkait dengan majunya pariwisata di daerah kita ini, bagaimana Laskar Sasak menempatkan diri? Ya. Pertama di dalam hal kebudayaan. Ya, jadi alhamdulillah terkait pariwisata kita di NTB ini yang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali. Nah, di dalam tubuh organisasi Laskar Sasak Niki itu ada koordinatornya, ada divisi-divisinya, termasuk dalam divisi pariwisata. Kita punya ini anggota Laskar Sasak yang bergerak di dalam pariwisata. Salah satunya itu adalah Ketua IHGMA.
beliau ikut terlibat bagaimana mensukseskan pariwisata kita, termasuk yang di Gili. Nah, beliau ketua perhotelan, nah, termasuk di Mandalika juga. Kemarin kita melaksanakan event USBK nggih. Waktu kita acara kita pembukaan Laskar Sasak kemarin, dan dengan konsep namanya Inen Gumi. Dan konsep Inen Gumi itu alhamdulillah sangat dikuasai oleh Dorna. Nah, seperti itu kira-kira. Karena kita membawa konsep budaya Sasak, adat budaya Sasak yang konstruktif, tetapi menjalar kemana-mana, memperkuat ekonomi kita. Begitu kita.